シナレイト。俺の大事なもんをもてあそんでんじゃ。Yo, halo wibu semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Biru Nima. Spesial buat para wibers, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Yuki Holder yang dirilis pada tahun 2017 kemarin. Dimana pada cerita anime kali ini, kita akan berfokus pada seorang bocah SMP yang awalnya biasa-biasa saja dan sangat cupu. Namun, karena meminum darah dari sosok vampir paling legendaris, bocil ini pun menjadi manusia abadi, serta memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hebat. Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By when I'm Iyokoso. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sosok anak kecil yang sangat pucat dan selalu sendirian. Dia ini bernama Evangeline, dan di sini diketahui bahwa dia adalah sosok vampir wanita yang telah hidup selama 700 tahun lamanya. Karena dia seorang vampir, dia pun menjadi abadi dan sering ditinggal oleh teman serta orang-orang terkasihnya. Mina, junbi wa ii na? Yukihime! Scene kemudian berpindah ke beberapa dekade setelahnya, di mana kita diperlihatkan dengan MC kita kali ini yang bernama Konoe Touta. Dia dan beberapa temannya tengah menjalani hukuman dari guru mereka yang bernama Yukihime karena telah menyerang dan mencoba untuk mengalahkan gurunya sendiri. Menurut Yukihime, Touta masih 100 tahun lebih cepat untuk mengalahkan dirinya. 貴様ら全員の作業を手伝い都にバラ色の未来があると思ったら大間違い。Yukihime Sensei. Singkat cerita, setelah jam sekolah telah usai, Yukihime Sensei ini masih berada di kantornya bersama Pak Guru yang bernama Tachibana. Pak Guru ini memberikan Yukihime saran agar tidak terlalu keras pada para murid-muridnya. Karena mau bagaimanapun juga, mereka masihlah anak-anak biasa. Sementara itu, Touta dan teman-temannya yang pulang dari sekolah, mereka menduga bahwa Yukihime Sensei telah menggunakan sihir saat melawan mereka semua. Karena dia mampu menahan serangan Touta dan yang lain tanpa menyentuh mereka. Oleh karena itu, Touta pun menyemangati teman-temannya itu dan mengajak mereka untuk berlatih lebih keras lagi agar bisa mengalahkan Yukihime Sensei. Kemudian pergi ke ibu kota dan mengunjungi menara elevator orbital bersama. Setelah itu, Touta ini mengunjungi makam kedua orang tuanya terlebih dahulu. Diceritakan kedua orang tua Touta telah meninggal akibat kecelakaan. Dan karena saat itu Yukihime berada di situasi yang sama, dia pun akhirnya memutuskan untuk merawat Touta bersamanya. Di hadapan makam orang tuanya itu, Touta ini menceritakan kegiatan sehari-harinya yang sangat berwarna. Namun, Touta juga meminta maaf karena masih belum bisa mengingat kenangan bersama mereka di masa lalu. Kemudian, saat Touta hendak kembali pulang, dia melihat sosok bayangan pria berambut merah. Pria itu kemudian mengatakan kalau dia akan menunggu kedatangan Touta di menara elevator orbital. Tak lama, bayangan itu pun langsung menghilang begitu saja. Kemudian, sesampainya Touta di rumah, dia memasak dan makan malam bersama Yukihime. Di saat itu, Touta juga meminta Yukihime agar mengajarinya ilmu sihir. Namun, Yukihime terus mengelak dan mengatakan kalau dia tidak bisa ilmu sihir. Pada keesokan harinya, Touta dan teman-temannya masih mencoba untuk mengalahkan Yukihime. Namun sayangnya, percobaan itu selalu gagal. Tachibana Sensei yang melihat kegigihan mereka sontak menawari Touta dan yang lain untuk berlatih sihir. Saat pertama kali mencoba, ternyata mereka bisa menggunakan sihir dan nampak memiliki bakat dari lahir. Namun, berbeda halnya dengan Touta, yang saat itu masih belum bisa menggunakan sihir.
Tachibana Sensei yang melihat hal itu pun kemudian memberikan Touta sebuah gelang untuk digunakan saat dia berlatih. Singkat cerita, sesampainya di rumah, entah mengapa Touta ini malah memberikan gelang aneh itu kepada Yukihime. Dia berkata kalau itu adalah sebagai tanda terima kasih darinya. Pada keesokan harinya, saat keluar dari toko swalayan, tiba-tiba saja dari belakang Yukihime muncul teman-teman Touta yang sudah bisa menggunakan sihir. Mereka langsung menjerat Yukihime dengan sihir akar menjalar mereka. 魔法アプリか。いやー素晴らしい。千葉の先生。 Tak lama kemudian, Tachibana Sensei pun juga ikut bergabung bersama mereka. Dan dari sinilah diketahui identitas asli dari pria tersebut, bahwa dia adalah seorang pemburu bayaran yang mengincar Yukihime karena hadiah dari menukar kepalanya sangatlah besar dan luar biasa. 全く隙を見せないので困りましたよ。 Pada saat itu, Touta yang tidak bisa menggunakan sihir bisa dikalahkan dengan mudah oleh Tachibana Sensei. Saat pria gila itu hendak menghabisi Touta, tiba-tiba saja Yukihime berhasil menahan serangan itu. Namun semuanya ternyata sia-sia karena Yukihime masih belum bisa menggunakan sihirnya. Dan mereka pun akhirnya dihabisi oleh Tachibana sendirian. トータ、さっきの一撃は良かった。 Setelah mengalahkan Touta dan Yukihime, Tachibana ini berniat akan menghabisi teman-teman Touta juga untuk menghilangkan bukti serta saksi atas kegilaannya tadi. Di waktu yang sama, Yukihime ini ternyata masih hidup. Dia memberikan dua pilihan terakhir kepada Touta sebelum dia akhirnya meninggoy, di mana yang pertama adalah Touta akan pasrah dan menyerah dengan apa yang telah terjadi, atau pilihan kedua yaitu meminum darah dari Yukihime, kemudian kembali bangkit dan menjadi manusia abadi. Touta pun menjadi bingung sendiri dengan dua pilihan itu. Namun demi menyelamatkan teman-temannya dan membalas dendam Yukihime, dia pun memilih pilihan yang kedua. Dan benar saja, setelah itu Touta pun kembali bangkit dan berubah ke mode seriusnya. 一体インシナレイト。 俺の大事なもんをもてあそんでんじゃ。 Setelah kejadian itu, Touta pun tersadar di pangkuan Yukihime. Dia nampak kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Yukihime pun kemudian menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata dia adalah sang vampir kecil di awal cerita tadi, yang bernama lengkap Evangeline McDowell. Saat itu, Evangeline juga menceritakan kejadian asli yang dialami oleh Touta dan kedua orang tuanya di masa lalu, bahwa sebenarnya mereka tidak mengalami kecelakaan. Dan alasan dia merawat Touta hingga saat ini adalah karena permintaan dari kedua orang tuanya saat akan meninggoy. Dan karena Touta telah meminum darah Evangeline yang seorang vampir, otomatis Touta pun menjadi manusia abadi seperti Evangeline. Mendengar hal itu, Touta ini malah senang dan tidak sedih sama sekali. Karena menurutnya, jika dia bisa hidup dalam keabadian bersama Evangeline, dia merasa semuanya pasti akan menyenangkan. Beberapa waktu kemudian, karena identitas Evangeline telah terbongkar, mereka pun berencana akan pergi ke ibu kota terlebih dahulu. Melihat hal itu, semua teman-teman Touta juga berjanji padanya bahwa mereka akan menyusul Touta secepatnya dan menggapai puncak menara elevator orbital bersama-sama. Dan dari sinilah petualangan Touta yang sangat seru di ibu kota pun akhirnya dimulai. Saat baru keluar dari pedesaan,
Touta ini sangat terkejut dengan jalanan yang sangat luas di depannya. Kemudian dia bertanya kepada Evangeline, atau biar lebih akrab dan cocok dengan Touta, kita panggil saja Evangeline ini sebagai Yukihime. Touta bertanya mengapa mereka harus berjalan kaki ke ibu kota yang sangat jauh itu. Ternyata alasan Yukihime ini tidak mau naik kendaraan umum adalah karena dia khawatir akan adanya pemburu lain yang mengetahui identitas aslinya. Dan hal itu dia lakukan juga demi Touta, yang kini sudah menjadi abadi. Mulai saat ini, dia akan terus berusia 14 tahun selamanya. Sementara teman-temannya pasti akan dewasa dan meninggoy. Setelah itu, mereka pun akhirnya beristirahat di suatu tempat. Touta kemudian memutuskan untuk mandi di air terjun terdekat. Dan saat berenang, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang wanita cantik di sungai itu. Namun sayangnya, なんだ今の貴様何者だお前 setelah kejadian itu, ternyata seseorang tadi adalah seorang pria yang berparas cantik. Setelah kejadian absurd itu, mereka pun akhirnya berteman. Dan teman baru Touta yang pertama ini bernama Tokisaka Kuromaru. Kuromaru kemudian menjelaskan bahwa dia berasal dari menara elevator orbital. Namun, karena suatu insiden, dia pun diusir oleh keluarganya sendiri dan diperintahkan untuk mencari seseorang. Tak lama kemudian, Yukihime pun datang ke tempat mereka. Dan secara tiba-tiba, Kuromaru ini menjadi curiga kepada mereka berdua karena dia tidak bisa melihat bayangan Touta maupun Yukihime saat di cermin. Seketika itu juga, dia pun langsung menyadari bahwa Yukihime adalah orang yang dia cari selama ini. Ternyata Kuromaru ini adalah anggota dari klan pembasmi iblis yang biasa disebut sebagai pemburu abadi. Dan dia pun langsung menyerang mereka berdua. 君とは仲良くできそうな気がしていたんだけど三眼剣 Setelah serangan itu, Touta pun langsung panik dan terkejut. Namun, dia melihat tubuh Kuromaru yang bisa sembuh dengan sendirinya. Melihat hal itu, Yukihime pun menyadari sesuatu, bahwa para pemburu bayaran ternyata mengirim manusia abadi untuk memburu vampir abadi juga. Beberapa saat kemudian, Kuromaru pun terbangun dari pingsannya. Dia langsung berniat akan menyerang Yukihime kembali karena dia teringat dengan perintah dari pemimpin klannya untuk membasmi vampir Yukihime. Tapi sebelum itu, dengan santainya Yukihime ini mengatakan sesuatu. Kalau Kuromaru bisa mengalahkan Touta muridnya, maka dia akan bersedia menghadapi Kuromaru kembali. Sebelum bertarung, Touta ini memberikan syarat kepada Kuromaru. Jika yang kalah akan menerima permintaan apapun dari yang menang. Serta Touta juga meminjam pedang agar pertarungan mereka bisa adil. Kemudian, pertarungan antar kedua bocah abadi itu pun dimulai. 俺にも戦う理由はあるぜ終わりだ残念だったな Setelah pertarungan dimenangkan oleh Touta, maka Kuromaru pun harus mau menerima permintaan dari Touta, yaitu untuk menjadi temannya dan menandatangani surat kontrak pertemanan di antara mereka. Kemudian mereka pun pergi ke pemandian air panas bersama untuk merilekskan tubuh yang lelah setelah seharian berjalan jauh. Awalnya Kuromaru ini masih malu-malu untuk mengakui Touta sebagai temannya. Kemudian Touta pun mengajak Kuromaru untuk mengintip Yukihime. Dan karena Kuromaru ini terlalu banyak mikir, Touta pun langsung pergi sendirian. Saat baru sampai, Touta ini melihat seorang bocil yang dulu pernah menolong saat baru saja menjadi abadi. Tanpa dia sadari, bocil perempuan ini adalah wujud asli dari Evangeline atau
pipi Yukihime. Dan setelah melihat hal itu, Tota pun menjadi tak berselera untuk mengintip Yukihime. っていうかミニスカースヤクラティオグランディリスあれは氷の槍の魔法 Setelah melihat tingkah Yukihime dan Tota yang kocak, Kuromaru pun akhirnya mulai suka dengan mereka berdua, serta tidak keberatan lagi untuk menjadi temannya Tota. Sebagai bonus, Yukihime juga mengangkat Kuromaru menjadi muridnya sendiri, agar bisa memaksimalkan kemampuan bertarungnya. Setelah itu, Tota dan yang lain pun melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Saat di tengah jalan, Tota ini tiba-tiba memiliki ide yang cemerlang untuk mengumpulkan manusia abadi dan membuat tim bersama-sama agar kemampuan spesial mereka ini bisa berguna untuk kebaikan dunia dan umat manusia. Mendengar hal itu, Yukihime ini tiba-tiba tertawa dan teringat dengan seseorang yang pernah mengatakan hal yang serupa. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul rombongan mobil yang menghampiri Tota dan yang lain. Salah satu pengendara mobil itu keluar dan langsung menyambut Yukihime. Tota dan Kuromaru pun sontak dibuat terheran-heran dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian, Yukihime pun menjelaskan situasi tersebut, di mana ide Tota yang tadi ternyata memang sudah ada dari dulu. Dan orang-orang ini adalah keluarga manusia abadi, atau biasa disebut dengan Yuki Holder. Singkat cerita, Tota dan Kuromaru pun dibawa rombongan itu menggunakan kapal. Di saat itu juga, wanita yang bernama Karin ini protes kepada Yukihime. Mengapa dia sampai menolong dan menjadikan murid bocah aneh seperti Tota itu? Yukihime hanya tersenyum saat mendengarnya. Dia juga meminta kepada Karin untuk mengakrabkan diri dengan Tota serta Kuromaru. Beberapa saat kemudian, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Tota dan yang lain pun tiba di suatu tempat, yaitu markas manusia abadi atau Yuki Holder. Mereka kemudian disambut oleh beberapa anggota Yuki Holder yang ada di sana. Salah satu dari mereka ini bernama Makabe Yuki Holder nomor 6. Dan Amea Iku Yuki Holder nomor 10. Setelah perkenalan singkat itu, Makabe pun memberikan arahan kepada Tota dan Kuromaru. Jika mereka ingin bergabung ke dalam organisasi ini, maka mereka harus menjalankan tes terlebih dahulu. Dan tes itu ternyata adalah harus melawan para anggota Yuki Holder. Jika mereka berhasil mendaratkan satu serangan saja, maka mereka akan langsung dianggap lulus. Setelah itu, Makabe pun memilih Kuromaru sebagai lawannya. Sementara Tota akan berhadapan dengan Karin. Kemudian langsung saja. もらった何もあげてはいませんがと Setelah tes yang gagal itu, mereka pun beristirahat di pinggir penginapan. Mereka dibuat kewalahan saat melawan Yuki Holder peringkat atas tadi. Tak lama kemudian, terlihat seorang cewek yang sedang membawa kantung sampah. Namun, karena terlalu banyak, dia pun tak sanggup dan terjatuh. Melihat hal itu, Tota dan Kuromaru pun langsung membantunya, serta berkenalan dengan cewek itu yang bernama Yuki Shinobu. Shinobu ini hanyalah seorang manusia biasa yang tinggal bersama manusia abadi di markas ini. Karena dahulu dia pernah diselamatkan oleh Yukihime. Shin kemudian berpindah ke tempat Yukihime berada. Saat itu, Yukihime ini teringat akan kejadian yang serupa di masa lalu, di mana saat dia mengadakan tes kepada seorang pria yang bernama Neji Springfield. Dan ternyata Neji ini adalah kakek dari Tota. Setelah mengingat itu, dia pun menjadi penasaran bagaimana Tota akan melewati tes yang dia berikan. Shin berpindah kembali ke tempat Tota dan Kuromaru. Mereka membantu Shinobu memindahkan alat-alat berat ke gudang. Namun sayangnya, mereka yang baru berada di sana tidak tahu mana letak gudang yang dimaksud oleh Shinobu. Mereka sampai masuk ke dalam ruangan bawah tanah dan tersesat di ruangan yang sangat gelap itu.
Namun secara mengejutkan, seorang pemabuk berat muncul di dekat mereka. Pria ini diketahui bernama Shishido Jinbe, yang merupakan Yuki Holder nomor 2 di bawah Yukihime langsung. Dia yang mengetahui identitas Touta dari Yukihime, sontak menyuruhnya untuk mencabut pedang yang tertancap di depan mereka. Jika Touta bisa mengambilnya, maka pedang itu akan menjadi miliknya. Jinbe menjelaskan bahwa pedang itu adalah pedang sihir paling legendaris yang ditempa oleh penyihir terhebat. Pada percobaan pertama, Touta ini benar-benar dibuat kesulitan. Namun secara tiba-tiba ada suara yang membisikkan cara untuk mencabut pedang tersebut. Hingga pada akhirnya Touta pun berhasil mencabut pedang itu. Ternyata suara tadi adalah suara dari pedang itu sendiri. Dia telah memilih Touta untuk menjadi tuannya. Kemudian Jinbe pun menunjukkan cara menggunakan pedang tersebut. Pedang itu memiliki nama yaitu Kurobo. Dia memiliki kekuatan layaknya gravitasi yang bisa berubah-ubah beratnya tergantung si pengguna. この剣は自由自在に重さを変えられる。50万だ。Setelah penjelasan singkat itu, Jinbe pun meminta Touta dan Kuromaru untuk berlatih di tempatnya. Kemudian hari demi hari pun mereka lewati dengan latihan, dan Touta yang berusaha untuk mengendalikan pedang Kurobo miliknya. Singkat cerita, setelah beberapa hari fokus berlatih, mereka berdua berniat akan menyelesaikan tes ujiannya. Kuromaru kembali menemui Makabe dan bersiap untuk mengalahkannya. Kuromaru pun mulai menyerang dengan sangat semangat. Namun Makabe ini mampu untuk menangkis dan menahan semua serangan itu, hingga membuat Kuromaru ini kewalahan sendiri. Di tengah pertarungan itu, Kuromaru yang kewalahan ini teringat akan pertarungannya dengan Touta. Kemudian dia pun mencoba untuk menggunakan cara Touta yang tidak dapat diprediksi oleh lawannya sendiri. Dengan cara tersebut, Kuromaru pun akhirnya dapat memenangkan pertarungan itu dan lulus dari ujian masuk ke Yuki Holder. Setelah itu, Makabe pun kembali bangkit karena kemampuan spesial yang dia miliki. Namun, saat itu dia harus kehilangan satu nyawanya. Di waktu yang sama, Touta juga kembali menantang Karin untuk menyelesaikan ujian tesnya. Kali ini, Touta tidak menggunakan cara biasa saat melawan Karin, karena dia sudah sadar cara itu tidak akan mempan pada Karin. Di saat Touta akan mengalahkan Karin, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari Shinobu. Mendengar hal itu, Touta pun langsung pergi dan menghampirinya. Ternyata saat itu Shinobu tengah dikepung oleh banyak monster raksasa. Touta yang dibantu Karin pun langsung dengan sigap menghabisi semua monster raksasa itu. Pada malam harinya, setelah Touta mengalahkan semua monster itu, dan karena telah membuat jas Karin jadi robek, Touta pun akhirnya dinyatakan lulus dari ujian tersebut. Hal itu pun sontak membuat Touta sangat bergembira. Kemudian, karena merasa aneh dengan munculnya para monster ke permukaan, Yukihime pun memberikan tugas kepada Touta dan Kuromaru untuk membasmi seluruh monster yang ada di bawah tanah. Tak lupa, dia juga mengirim Jinbe karena telah meminum sake favorit Yukihime. そこで通ったクローマル初仕事地下へ行き魔獣を全部倒してこい。お前も行ってこい。
やべえだろこれ。 Pada keesokan harinya, Touta dan Kuromaru ini mendapatkan misi sungguhan, yaitu membantu Karin menyelesaikan misi dari Yukihime. Awalnya, Karin ini menolak dan merasa keberatan. Namun, karena Yukihime langsung yang meminta, dia pun jadi terpaksa membawa dua bocah aneh itu. Mereka pun segera bergegas menuju lokasi yang telah diperintahkan. Di sepanjang perjalanan, Karin ini menjelaskan misi yang akan mereka hadapi. Dan tempat yang akan mereka datangi adalah kawasan daerah kumuh, tempat dari para rakyat kecil yang telah tertindas. Karena tugas Yuki Holder adalah melindungi manusia yang terkucil, tertindas, dan dilupakan oleh dunia. だじゃー先輩、待て待て待て琉球ホルダーナンバーセブンこの絵トータただいま参上。 Oke Wibur semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Selalu ingat, jangan lupa bersyukur. See you again and bubar.